Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar, talabul ilm. Ini merupakan kewajiban yang Nabi SAW wajibkan untuk kita. Melalui sabdanya, beliau mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang dengan ilmu tersebut Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, itu tandanya Allah inginkan dia mendapat kebaikan. Tandanya Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Karena ilmu ini adalah kebaikan yang paling baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang mengenalinya. Apa jemaah? Yufaqihuhu fid din. Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita taufik. Allah berikan kita waktu luang. Yang waktu luang tersebut kita gunakan untuk kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik
adalah dengan kita menuntut ilmu. Baiklah jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di Kitabul Jami, hadis yang ke-11 yang menjelaskan tentang adab-adab minum. Jadi minum ini ada adabnya. Enggak langsung ditenggah kayaknya. Ada adab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang pertama, kita akan mengetahui bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dalam keadaan berdiri. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'ima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang minum sambil berdiri. Rawahu Muslim. Ini hadis yang pertama yang melarang seorang minum dalam keadaan berdiri. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman." Nabi melarang seorang minum dalam keadaan berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka ketika itu bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan sambil berdiri? Apa hukumnya? Anas menjawab, itu lebih parah, kata beliau, dan lebih jelek. Rawahu Muslim. Para ulama menjelaskan, dikatakan makan dengan berdiri lebih parah dan lebih jelek. Kenapa? Karena makan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadun minkum qa'ima." Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang lupa, jika ia minum dalam keadaan berdiri, dalam keadaan lupa, falyastaqi, hendaklah dia memuntahkan apa yang dia minum. Rawahu Muslim. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan tentang hadis ini, wal amru bil istiqaati mahmulun 'alal istihbab. Perintah untuk memuntahkan apa yang kita minum dalam kondisi berdiri itu dibawa kepada hukum istihbab. Maknanya apa? Sunnah. Maka disunnahkan tatkala seorang lupa minum dalam keadaan berdiri, disunnahkan ia memuntahkannya. Artinya bukan apa, Pak? Bukan wajib. Kenapa disunnahkan dia memuntahkan apa yang dia minum? Karena berdasarkan hadis ya yang tegas dalam hadis yang sahih ini, di mana Nabi perintahkan faman nasiya, siapa di antara kalian yang lupa, falyastaqi, hendaklah ia memuntahkannya. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, hadis yang keempat,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima, akhrajahu Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 hadis ini secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dalam keadaan apa? Berdiri. Baik seorang muslim ataupun muslimah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Karena ada kaidah usul fiqh yang mengatakan al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan kepada pengharaman. Jadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan pengharaman. Tetapi ya jemaah, ada di sana hadis-hadis yang membolehkan seseorang minum dalam keadaan berdiri. Udah tahu nih, yang tadi larangan. Nah, sekarang saya akan sampaikan hadis yang menunjukkan bolehnya seorang minum dalam keadaan berdiri. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman min Zamzam. Minuman tersebut adalah apa, Pak? Air Zam-Zam. Fasyariba wa huwa qaimun. Maka Nabi meminum dalam keadaan berdiri. Kata siapa, Pak? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian hadis yang kedua. Dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah. Berarti kapan ini, Pak? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Ketika beliau berada di hadapan orang-orang, siapa? Ali bin Abi Thalib. Berada di hadapan orang lain. Ketika itu beliau minum dalam keadaan berdiri, Pak. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau diberikan air. Kemudian beliau minum dalam keadaan berdiri. Ini terjadi di Kufah, Irak, ya, Pak. Lalu Ali berkata radhiyallahu taala anhu, inna nasan, sesungguhnya orang-orang itu yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qaim. Orang-orang itu enggak suka apabila ada orang minum dalam keadaan berdiri. Wa inni, akan tetapi diriku, sesungguhnya diriku, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang telah kalian lihat kepada diriku. Artinya apa? Ali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri,
dan kalian pun melihat diriku minum dalam keadaan berdiri. Berarti Ali mencontoh siapa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan Ali radhiyallahu taala anhu kepada siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari. Hadis yang ketiga. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka mempraktikkan minum dalam keadaan berdiri. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kunna nashrabu wa nahnu qiyam." Kami minum dalam keadaan berdiri. Wa na'kulu wa nahnu namshi. Dan kami makan dalam keadaan berjalan. Kapan? Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaitu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Para sahabat minum dalam keadaan berdiri dan makan dalam keadaan berjalan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu at-Tirmidzi. Nah, sekarang bingung ya, Pak. Nabi melarang, tapi para sahabat minum berdiri. Bahkan Nabi pun minum air Zam-Zam berdiri. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis ini, Pak? Ya. Kita ambil pendapat jumhur ulama. Di mana mereka mengatakan bahwa seorang yang minum berdiri ini hukumnya apa? Makruh litanzi. Makanya kita nggak seneng ya Pak ngeliat orang minum berdiri. Ya. Dan ini tidak sampai derajat haram. Dan jalan keluarnya adalah seorang yang menjalankan sunnah. Hendaknya dia minum, makan dalam keadaan apa Pak? Duduk. Namun jika ada keperluan, maka boleh dia minum dalam keadaan berdiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, libayani jawazihi, untuk menjelaskan kepada umatnya bahwasanya minum dalam keadaan berdiri itu boleh. Tidak apa Pak? Tidak haram. Boleh. Jika ada keperluan. Namun yang nikmat, yang tenang, ya, seorang minum dalam keadaan apa Pak? Duduk. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya Pak insyaallah ta'ala. Jadi kalau kita melihat orang minum dalam keadaan berdiri, jangan langsung diomelin. Ya. Kita sampaikan, boleh. Cuman yang afdol duduk. Yang lebih asyik duduk. Ya Pak. Makanya di rumah makan disediain apa Pak? Tempat duduk. Ada lesehan, ada tempat duduk. Ya. Terus gimana kalau misalkan di pesta pernikahan nih Pak? Wah, ya, di walimahan nih Pak. Pada berdiri. Kalau saya tanya Pak, Bapak milih berdiri apa duduk? Kalau saya pribadi Pak, saya duduk. Enggak apa-apa, udah orang bawahnya karpet.
Ya kan Pak? Bawahnya bersih ya kan Pak? Duduk aja udah lebih asik. Walaupun berdiri boleh. Cuman kalau duduk kayaknya lebih nikmat rasanya. Iya Pak. Nggak apa-apa udah nyari pojokan, kita duduk udah rame-rame kumpul. Iya Pak, ngariung ya Pak. Kalau bahasa apanya Pak? Bahasa Sunda ya Pak. Lebih nikmat, lebih asik. Ya. Di saat orang-orang berdiri, kita jangan malu, kita duduk. Walaupun apa? Boleh berdiri. Barakallahu fikum. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Ya. Bahwasanya minum sambil berdiri hukumnya tidak sampai haram, dan ini berkaitan dengan adab, maka hukumnya adalah makruh. Tetapi sunnahnya adalah seorang minum dalam keadaan duduk, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di mana beliau berkata, "Idza rumta tashrabu faq'ud tafus bi sunnati safwati ahlil Hijaz." Jika kau hendak minum, maka minumlah dalam keadaan duduk, maka kau akan mendapatkan pahala sunnahnya Nabi SAW, pemimpin ahlu Hijaz. Lalu selanjutnya beliau mengatakan, waqad sahhahu syurbata qa'iman, waqad sahhahu syurbahu qa'iman. Sungguh benar orang-orang yang duduk, orang-orang yang minum dalam keadaan berdiri. Walakinnahu libayanil jawaz. Ya. Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri, ingin menunjukkan kepada umatnya bahwasanya minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya boleh. Ya, barakallahu fiikum. Maka terdapat kesalahpahaman Pak di antara jamaah haji, di mana sebagian mereka ada yang memahami hadis tentang Nabi minum zam-zam dalam keadaan berdiri, ini katanya sunnah. Di zam-zam nih khusus kita berdiri, karena Nabi berdiri. Nah, enggak begitu. Ya. Mereka menganggap bahwasanya minum zam-zam itu sunnahnya berdiri, karena Nabi minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Maka bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri, minum air zam-zam berdiri, yaitu untuk menjelaskan bahwasanya minum berdiri itu boleh. Kalau kita tatkala selesai salat sunnah tawaf, kan itu sunnahnya minum zam-zam ya Pak. Ada tempat kosong kita duduk, nikmat Pak. Daripada berdiri. Ya. Namun kalau ada keperluan misalkan buru-buru ada tinggal lagi ya. Ya enggak? Ditinggal repot ini ya, ketinggalan jamaah ya kan? Bingung ya kan? Ya ada keperluan, saya minum berdiri. Boleh. Wallahu taala a'lamu wa a'lam. Berkata Al-Bajuri dalam Hasyiyah Asy-Syama'il, wa innama syariba sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun ma'anahihi anhu libayanil jawaz. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri, tetapi Nabi melarang minum dalam keadaan berdiri. Tujuannya adalah apa? Libayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwasanya minum dalam keadaan berdiri itu boleh. Fa fi'luhu laysa makruhan fi haqqihi bal wajibun. Fasaqata qawlu ba'dhum innahu yusannu syurb min zamzam qa'iman ittiba'an lahu. Perbuatan minum sambil berdiri tadi menunjukkan boleh. Jadi yang beliau lakukan bukanlah makruh dari sisi beliau. Bahkan bisa jadi wajib untuk menjelaskan pada umatnya bahwasanya minum berdiri itu boleh. Sehingga gugurlah pendapat sebagian orang yang menyatakan disunnahkan minum air zam-zam sambil berdiri dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita masuk ke adab berikutnya.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka minum air yang dingin dan manis. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menuturkan, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Nabi sallallahu alaihi wasallam seneng banget minum apa, Pak? Minuman yang dingin dan manis. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi dalam Jami' dan dalam Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih. Penuturan Aisyah ini memiliki beberapa kemungkinan, Pak. Bisa jadi yang dimaksud ialah air yang dicampur dengan madu. Makanya rasanya apa, Pak? Manis. Juga apa? Air rendaman kismis. Enak banget kayaknya. Jadi aus kita ini. Ya, Pak. Ataupun air rendaman kurma. Ya. Sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunbadu lahu zabib fis siqa. Nabi pernah dibuatkan rendaman kismis dalam satu bejana. As-siqa maknanya bejana, Pak. Tempat air minum. Fayashrabuhu yaumahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Kapan? Pada hari itu. Wal ghad, beliau juga meminumnya pada hari esok. Wa ba'dal ghad, dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam meminumnya pada hari lusa. Fa idza kana masa'u tsalitsah, maka apabila sore hari ketiga, yaitu hari ketiga, Pak, di sore harinya, ya, ba'dal ghad, syarabahu wasaqahu fa in fadala syai'un ahraqahu. Ya. Pada sore hari ketiga beliau memberi minuman tersebut kepada yang lain. Jika masih ada yang tersisa, beliau tuang air tersebut. Jadi air yang dingin itu air yang didapatkan karena apa, Pak? Didiamkan, ya, Pak. Semalaman, besoknya dingin. Juga hasil rendaman apa? Kismis. Rasanya manis. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mencobanya, Pak. Amin. Ini minuman yang menjadi favorit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita juga punya minuman favorit, ya, Pak. Es teh, ya, Pak. Ya. Nah, boleh seorang minum apa saja asal jangan minum khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Bagaimana, ya, salah seorang yang, ya,
hendak minum, adab berikutnya. Orang yang hendak minum, hendaknya dia mengucapkan bismillah. Kenapa, Pak? Karena bismillah itu maknanya asta'idzu billah. Asta'inu billah, afwan. Asta'inu billah. Aku meminta pertolongan kepada siapa? Allah. Bismillah, ba-nya itu disebut dengan ba'ul isti'anah. Aku meminta pertolongan kepada siapa? Allah. Jadi minum ini dengan pertolongan Allah, Pak. Bukan dengan kehebatan kita. Nabi perintahkan untuk membaca bismillah. Bahkan sebelum makan, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Wahai gulam, ya, anak kecil, Ibnu Umar bin Abi Salamah, samillah, minumlah dengan membaca bismillah. Bismillah, minum. Seaus apapun, Pak. Jangan lupa baca bismillah. Ustaz, kalau terlanjur lupa, baca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Allah kasih solusi buat kita. Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Ya. Kemudian minum dengan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kalau salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau salah seorang di antara kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita diperintahkan makan dan minum dengan tangan kanan dalam rangka menyelisihi siapa, Pak? Syaitan. Karena dia adalah musuh yang nyata buat siapa? Buat kita. Wajib kita menyelisihi mereka. La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian minum dengan duduk. Ya. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Hadisnya sudah kita bahas. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Kalau kalian lupa, hendaklah memuntahkannya. Dan memuntahkannya ini menunjukkan apa? Sunnah. Tidak wajib. Ya. Kemudian tidak bernafas di dalam gelas. Ada berikutnya. Jangan sambil minum terus napas. Nah, bahaya, Pak. Ntar ada yang mental. Ya. Dan dianjurkan untuk bernafas 3 kali ketika minum. Bismillah. Napas tuh, Pak. Ketika apa? Air minum jauhkan. Minum lagi. Nafas lagi. Minum lagi. Nafas lagi. Dan ini lebih apa, Pak? Membuat haus cepat hilang daripada minum langsung sekali teguk. An Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina'i aw yunfakhu fihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bernafas ketika minum. Artinya ketika air minumnya dekat dengan mulutnya dilarang oleh Nabi ketika itu dia bernafas. Atau dia meniup makanannya. Ini biasanya ibu-ibu ya, Pak. Ketika nyuapin anaknya, nasinya ditiup. Padahal didiemin juga adem. Kenapa? Karena seorang mengeluarkan sesuatu yang tidak baik ketika dia meniupkan atau bernafas. Bisa jadi ada penyakitnya yang masuk ke dalam makanan dan minumannya. Dimakan sama anaknya. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga keluarga kita dari penyakit dan keburukan.
Kemudian an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Nabi bernafas 3 kali ketika minum. Tadi saya sudah praktekkan minum, nafas. Jadi bernafas tatkala botolnya, kirbahnya, siqanya itu jauh dari apa? Dari hidungnya. Berapa kali, Pak? 3 kali. Kemudian tidak boleh seorang minum langsung dari teko. Kenapa? Karena teko bukan buat dia sendiri. Teko itu buat siapa? Buat rame-rame. Kalau dia minum ya langsung dari teko, dikhawatirkan ada yang masuk. Apakah penyakit, kotoran dari tubuhnya masuk ke dalam teko tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani syurbi min famil qirbah awis siqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum langsung dari mulut teko ataupun qirbah, wadah minum dari kulit. Tapi kalau misalkan cuma dia yang minum boleh nggak, Pak? Nggak punya gelas berarti ya. Kalau cuma dia yang minum, nggak ada lagi nih, dia ngekos sendiri-sendirian, ya, gelas belum dicuci, apa belum dicuci, boleh nggak dia minum? Boleh, karena cuma dia yang pakai itu. Dilarangnya di sini adalah karena teko tersebut akan digunakan oleh saudaranya yang lain. Sehingga orang melihatnya, ya Allah, mana dia bersin lagi. Ibaratnya pas lagi minum bersin, keluar semua ada tuh, ya. Orang lain akan merasa jijik melihat apa yang ya terjadi padanya. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya adalah tidak minum dengan menggunakan bejana dari emas ataupun dari perak. Gelasnya ini dari emas misalnya, ya, atau dari perak. Maka kita jangan gunakan gelas tersebut atau bejana tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. An Ummi Salamah qalat radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syariba fi ina'i min dhahabin, barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas, au fiddah, atau dari perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Sesungguhnya ia ibarat menelan api neraka ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Ini ancamannya berat, Pak. Ya. Jangan sampai kita melakukannya. Ya. Kemudian yang ketujuh, menutup bejana ya yang berisikan makanan atau minuman, kita tutup pada malam hari. Jangan kita tidur ya atau membiarkannya terbuka sampai besok. Jadi kita tutup, Pak. Ya. Hadisnya an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ghattul ina'a, tutuplah bejana kalian. Tutup ya, Pak. Ya. Tutuplah bejana kalian. Wa ukusiqa'a, dan tutuplah wadah air kalian.
fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam Allah turunkan wabah. Allah turunkan wabah. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita'un aw siqa'in laisa alaihi wika'un. Tidaklah ia melewati bejana-bejana yang tidak tertutup ataupun wadah air yang terbuka yang tidak terikat, melainkan apa Pak? Illa nazala fihi min dzalikal wabah, kecuali wabah tersebut akan turun dan masuk ke dalam bejana tersebut, yakni bejana yang terbuka. Tapi kita nggak tahu malamnya itu kapan. Yang jelas ya, dalam setahun ada satu malam Allah turunkan wabah, dan wabah tersebut akan masuk ke dalam bejana-bejana yang terbuka, yang tidak tertutup, atau tempat-tempat air yang terbuka, tidak terikat dengan tutupnya. Maka sebelum tidur, ini masih bisa dimakan yang buat besok, ya, maka kita tutup, pakai mangkok atau apa, ya. Jangan dibiarkan terbuka. Rawahu Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pembahasan kita di malam hari yang mulia ini. Insyaallah bulan depan kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu hadis yang ke-12, adab memakai sandal. Barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak. Kalau nggak ada saya seneng banget nih. Kita tutup ya Pak. Nggak ada Pak? Ya silakan. Untuk mengetahui batasannya, itu apakah larangan itu makruh ataupun haram, ya, kita akan mengetahui hadis-hadis yang menjelaskannya Pak, hadis-hadis lain yang menjelaskannya. Begitu juga kita akan mengetahui dari penjelasan para ulama tentang hadis tersebut, ya. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi melarang, tetapi Nabi juga minum dalam keadaan berdiri, ya. Dijelaskan oleh mayoritas ulama, ya, bahwasanya itu menunjukkan apa? Sesuatu yang paling tepat atau yang paling baik. Artinya yang paling baik adalah orang minum dalam keadaan duduk. Bahkan ada pendapat yang menilai hadis tersebut secara zahirnya. Artinya mereka mengharamkan orang minum dalam keadaan berdiri sesuai dengan larangan yang Nabi sampaikan. Ternyata pendapat dari sekian pendapat ada pendapat yang paling kuat, yaitu pendapatnya jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya minum dalam keadaan berdiri itu boleh jika ada keperluan. Jika tidak ada keperluan, kita nggak kemana-mana, ya Pak. Ya kita duduk, mau kemana sih, ya kan? Lebih asik duduk, lebih nikmat duduk. Namun jika ada keperluan, boleh kita minum dalam keadaan berdiri. Karena Nabi pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu Pak. Jumhur ulama itu maknanya adalah kebanyakan ulama Pak, mayoritas ulama. Ya, jadi ulama itu kan ada banyak, ya. Dan mereka ya memahami
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman mereka, dengan telaahnya mereka, dengan membacanya mereka, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi dari guru-guru mereka, sehingga mereka membuat kesimpulan, ya, dari apa? Dari hadis yang mereka pahami dan mereka baca, seperti itu, Pak. Ya. Jadi jumhur ulama itu maknanya mayoritas, kebanyakan para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, para ulama seperti itu. Jadi ulama itu jamak daripada alim, ya. Artinya orang-orang yang berilmu, ya. Dan para ulama itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hum warathatul anbiya. Mereka itu adalah pewaris para nabi. Lam yarithu dinaran wala dirhaman bal warrathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Mana, nggak ada uang nabi, ya, nggak ada peninggalan nabi. Bal warrathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Karena ini yang paling berharga. Al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Menjaga siapa? Menjaga kita. Sedangkan harta kita yang menjaganya. Makanya yang paling baik adalah seorang punya harta atau punya ilmu, Pak? Punya ilmu. Baru punya harta. Apalagi punya ilmu dan harta. Ya. Dan harta kita yang menjaganya. Kepikiran, ya Allah, ada yang ngambil nggak itu? Ya kan? Buka, kebangun lagi, keluar lagi, ngelihat lagi, masuk lagi. Ya. Nggak tenang, Pak. Tapi kalau ilmu, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ilmu akan menjaga kita. Dikejar, apalagi seorang yang paham tentang agamanya. Orang jika ingin mendapatkan derajat yang tinggi di dunia, apalagi di akhirat, hendaklah dia menuntut ilmu agama. Ajarkan anak-anak kita agama. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu agama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sama enggak, Pak? Enggak sama. Beda cara bicaranya, cara berfikirnya, cara berjalannya, cara beribadahnya. Apabila diiringi dengan ilmu, itu akan berbeda. Itulah yang membedakan seorang yang berilmu dan seorang yang tidak berilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah datangnya dari diri ana dan dari syaitan. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.